Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Gunawan yang saya hormati, Bu Probo, dan rekan-rekan sekalian. Ini adik-adik atau rekan-rekan ya? Mungkin adik-adik lah, ini masih sangat muda sekali. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada tim dari UGM dan dari Bank Indonesia. Saya kenalkan adik-adik sekalian, di depan saya kolega saya Ibu Probo Sukesi. Beliau keluarga UGM, alumni UGM. Nah, gitu. Di tim saya di sana itu Mas Rafael. Mas Rafael ini nanti pasti ada surprise dari Mas Rafael. Beliau ini mirip salah satu selain bekerja sehari-hari, dia juga menjalani profesi kayak Hanung Bramantyo ini kayaknya. Nanti ada spesialnya. Pak Gun dan adik-adik sekalian, ini ada kuliah saya yang kedua setelah sebelumnya saya di TI, di Fakultas di Teknik Industri ya. Di Teknik Industri ini yang kedua, dan ini saya sangat senang sekali bisa di ekonomi, karena background saya sebenarnya juga orang ekonomi, bukan orang TI gitu. Adik-adik sekalian, yang pertama saya yakin adik-adik sudah tahu, di pelajaran sehari-hari sudah dikasihlah pelajaran makro, mikro, moneter. Ini kan orang ekonomi semua, sudah. Paling tidak sudah mengenyam pelajaran itu. Dan kita harapkan adik-adik sudah tahu bahwa kami tim dari Bank Indonesia. Bank Indonesia itu siapa sih? Bank Indonesia itu adalah bank sentral. Bank sentral itu apa? Tugasnya apa? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan, apa bedanya bank sentral dengan bank mandiri, dengan BCA misalnya seperti itu. Nah, saya singkat kata, Bank Mandiri, BRI, dan lain-lain itu kalau dalam bahasa teknisnya dia bank operasional. Dia bank operasional, dan di situ otoritasnya, salah satu otoritas yang terkait adalah bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Dulu jadi satu, waktu pengawasan di OJK masih di BI, semuanya di BI. Tapi otoritas itu sekarang dibagi, pengawasan mikronya di OJK, makronya di BI. Nah, sekarang bank sentral salah satu tugasnya itu adalah dia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran. Yang selama ini dikenal biasanya kan bank sentral itu apa? Dia otoritas di sektor moneter, kan begitu. Ya, sektor moneter. Lalu ada lagi stabilitas sistem keuangan. Nah, ini kuliah di pagi hari ini lebih banyak di tugas yang ketiga, yaitu di bidang sistem pembayaran. Gitu. Nah, adik-adik sekalian, kita tahu dunia berubah cepat sekali. Ya, ekonomi global sekarang sedang dalam kondisi yang kurang baik. Ya, perang dagang yang sudah akan berakhir baik mestinya, sudah ada deal-deal, ternyata muncul virus corona sehingga ekonomi menjadi menurun lagi, dan semua sekarang malah cenderung setiap negara menutup dirinya masing-masing. Tidak hanya dari sistem perdagangan yang dulu globalisasi, sekarang malah di-anti globalisasi, tetapi juga karena adanya virus Corona 19 seperti itu. Jadi dinamikanya sangat cepat sekali. Dalam kalau kita pernah baca-baca di suatu sumber ya, bahwa teknologi bergerak cepat sekali. Kita sekarang katanya sudah sampai di revolusi industri yang empat. Yang pertama yang karena mesin uap, yang kedua karena ditemukannya listrik, Thomas Alva Edison. Yang ketiga karena adanya otomasi, ya, sehingga muncul komputer dan macam-macam waktu itu. Sekarang kita adalah di revolusi industri 4, di mana ditandai bahwa di kondisi sekarang itu semua berbasis digital. Perubahan yang sangat cepat sekali. Bila 5, mungkin 6, 7 tahun yang lalu kita masih
bertransaksi kalau kita punya kartu kredit, kita punya kartu debit, wah itu sudah keren sekali. Di kartu gitu ya, jalannya aja sambil gini-gini mungkin sudah. Ya, padahal kartu kredit kan hutang gitu kan. Kita sudah bangga sekali, kita keluar negeri hanya bermodal kartu kredit kita sudah tenang. Ya, tidak ada masalah. Tetapi itu sekarang semua berubah cepat sekali. Berubah cepat sekali. Kartu kredit, kartu debit tetap berguna, tapi ternyata ada teknologi baru yang untuk penyelesaian transaksi secara retail. Adik-adik sekalian sudah tahu. Saya hanya ingin memberikan suatu filosofinya, ya, suatu filosofinya bahwa disitulah sistem pembayaran bergerak cepat. Kalau kita belajar di ekonomi, cara-cara pembayaran di transaksi ekonomi yang pertama kali dulu dilakukan secara barter. Barang ditukar dengan barang, beras ditukar dengan ikan asin, misal beras ditukar dengan garam misalnya seperti itu. Itu cara-cara dulu. Lalu transaksi ekonomi berkembang makin besar sehingga peradaban manusia makin maju, berpikir nggak mungkin transaksi dilakukan dengan cara barter. Tidak akan cepat itu perkembangan ekonominya. Lalu diciptakanlah apa? Diciptakanlah fiat money, ya. Yaitu berupa apa? Uang kartal. Uang kartal itu uang kertas dan uang logam. Uang kertas dan uang logam, uang kartal itu diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh bank sentral. Jadi yang boleh mencetak uang kartal di Indonesia khususnya itu hanya bank sentral. Bank sentralnya siapa? Bank Indonesia. Jadi kalau ada lembaga apapun yang mencetak uang mengaku-ngaku itu palsu, pasti itu melanggar hukum. Itu tidak benar. Jadi uang kartal yang ada di Indonesia hanya dicetak dan diedarkan oleh satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia, bukan Bank Sentral Asia, gitu kan? Itulah bedanya antara Bank Indonesia dengan BCA, Bank Sentral Asia, ya. Bank Sentral Asia bank operasional, gitu kan, gitu. Nah, setelah transaksi semakin maju lagi. Ya, transaksi terus berkembang lagi. Kalau hanya menggunakan uang kartal, itu juga untuk transaksi-transaksi yang besar itu ribet juga gitu. Sehingga muncullah suatu uang yang namanya uang giral. Ya, setelah uang kartal ada kendala-kendala, muncul uang giral. Uang giral itu bisa berwujud cek, bisa berwujud biliet giro. Jadi adik-adik nanti saya doakan jadi pengusaha-pengusaha sukses. Nanti kalau pengusaha buka rekening giro di bank. Ya, jangan di BI, nggak bisa. Kalau buka rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito itu di bank operasional, di Mandiri, BNI, BCA dan lain-lain. Silahkan. Nah, kalau rekening giro itu gunanya lebih berguna adalah untuk para pengusaha karena untuk menyelesaikan transaksi-transaksi pembayaran. Ya, di situ sangat berguna sekali. Kalau yang rekening tabungan dan deposito mungkin kan lebih banyak karena faktor untuk investasi seperti itu kan. Tapi giro adalah untuk penyelesaian transaksi-transaksi yang terkait dengan dunia bisnis seperti itu. Nah, nanti kalau adik-adik jadi pengusaha ketika buka rekening giro dan macam bisa mendapatkan yang namanya itu cek dan BG. Cek itu adalah surat perintah bayar tanpa syarat. Bisa diunjukkan, bisa ini. Ya, jadi kalau orang dapat cek lalu dicarikan ke bank, dilihat harus dibayar. Sepanjang dananya ada, tentu saja gitu. Bisa juga berwujudnya biliet giro. Biliet giro itu adalah yang diterbitkan oleh perbankan. Ya, bedanya cek dengan biliet giro itu adik-adik sekalian. Saya bukan orang hukum, tapi saya sedikit-sedikit tahu hukum. Kalau cek itu dasarnya adalah KUH Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya, mengacunya ke sana. Terbitnya cek itu, dasar hukumnya legalitasnya ke sana. Tapi kalau biliet giro itu mengacunya adalah ke peraturan Bank Indonesia. Ya, ke peraturan Bank Indonesia nomornya saya lupa. Intinya itu supaya adik-adik tahu gitu ya. Itu. Oke, sampai sini. Jadi terus bermutasi ini. Cara pembayaran itu bermutasi tadi ya.
Dari pertama barter, lalu uang kartal, lalu uang gira. Ya, nah ini tidak bisa cukup juga hanya diselesaikan ini. Karena memang zaman berubah, peradaban berubah, teknologi berubah. Akhirnya muncullah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Gunawan, yang ahlinya beliau gitu kan. Nanti muncul uang elektronik. Ya. Segala sesuatu yang berbasis kartu atau apapun yang basisnya adalah berdasarkan elektronik. Bisa itu e-money, ya toh. Sebelum e-money muncul sudah ada dulu kartu kredit, ada ATM sekaligus kartu debit kan begitu kan. Terus lalu baru muncullah e-money yang semua berbasis elektronik itu. Ya, yang bisa digesek-gesek. Kalau e-money biasanya misalnya ke tol atau belanja-belanja juga sudah bisa di situ, duitnya dimasukkan di situ secara berbasis ada yang berbasis chip dan apa gitu. Nanti Pak Gun mungkin bisa jelaskan secara TI-nya. Tapi intinya bahwa media, instrumen, tools untuk pembayaran itu makin banyak, makin beragam. Tujuannya apa? Memberikan kemudahan kepada konsumen maupun kepada pedagang dalam menyelesaikan suatu transaksi, gitu kan? Gitu. Jadi kan tidak mungkin kita misalnya transaksi nilai besar dibayar pakai uang kartal, di karung-karung, digarungin gitu ya, itu sangat tidak efisien sekali gitu kan? Nah, sehingga kalau transaksinya besar di sistem pembayaran itu, kalau transaksinya itu 1 miliar ke atas, transaksinya besar, itu kita, Bank Indonesia sudah menyiapkan sistem untuk settlement-nya. Itu namanya pakai RTGS, Real Time Gross Settlement. Ya, kalau adik-adik jadi pengusaha, transaksinya gede-gede pakai RTGS. Begitu RTGS itu namanya real time, begitu dipencet des, itu langsung ada yang ke debit, ada yang ke kredit. Cepat sekali itu. Tapi itu hanya diperuntukkan yang nilai besar dan pusat settlement-nya itu ada di Bank Indonesia di Jakarta sana. Bukan di Jogja Pak, tapi di sana, di Jakarta sana. Ya, gitu. Itu yang transaksi besar. Transaksi menengah itu tadi bisa menggunakan cek dan BG tadi. Ya, yang pakai uang giral. Itu bisa ditandatangani uang bisa saya transaksi dengan Pak Gunawan, saya sobekkan cek saya, Pak, saya bayarnya pakai cek, saya kasih, saya tanda tangan, nanti Pak Gunawan datang ke bank untuk minta dilakukan pembayaran. Nah itu cek dan biliet giro itu nanti akan dikliringkan, ya, akan dikliringkan karena itu nanti ada bank yang mendebit dan ada bank yang dikredit, gitu. Jadi harus dikliringkan. Kliringkan itu maksudnya di BI ada clearing. Kalau teman-teman ingin mengetahui bagi yang belum tahu, silakan datang ke Bank Indonesia. Clearing itu kayak apa sih? Prosesnya seperti apa sih gitu. Jadi nanti di sana ada meja berderet-deret, ada pegawai bank datang saling tuker-tukeran ini, warkat, tuker-tukeran warkat. Tapi proses clearingnya sekarang kalau di kantor cabang sini hanya proses pertukaran warkat. Kalau dulu, zaman saya masih jadi staf dulu, proses clearingnya itu diselesaikan di masing-masing daerah. Habis itu terus konsolidasi di pusat gitu. Jadi masih bisa nih ngelihat bank mana yang kalah clearing ini. Adik-adik sebagai di ekonomi harus tahu ya. Kalah clearing, istilah kalah clearing itu apa itu kalah clearing itu. Jadi bank-bank itu kan punya nasabah, mereka kan saling bertransaksi. Itu tadi ada yang nanti ada banknya yang itu, ada nasabahnya yang akan membayar, ada yang mau menerima seperti itu kan. Jadi setiap hari dilakukan proses clearing itu dan itu nanti akan ketahuan mana bank yang kalah clearing, mana yang menang clearing. Kalau kalah clearing artinya saldo rekening gironya di BI itu merah. Kalau kalah clearing artinya kebanyakan ditagih ini daripada mendapatkan tagihan seperti itu. Ya, jadi sebenarnya istilah bank kalah clearing itu hal yang biasa, hal yang normal. Karena bisa jadi bank hari ini kalah clearing tapi besok menang clearing. Besok bisa kalah, besok lagi menang seperti itu. Yang tidak normal adalah dalam kondisi misalnya krisis seperti tahun 98. Bank X misalnya itu setiap hari kalah clearing terus gitu. Nah itu tanda-tanda bahwa
perbankan itu dalam tanda kutip ada masalah di situ. Gitu. Nah, bank yang kalah clearing harus ditutup. Saldo rekening giro merahnya di BI harus ditutup. Tidak boleh dibiarin merah. Itu akan didenda sama Bank Indonesia. Harus ditutup. Caranya apa? Ditutup pakai duit sendiri dulu. Kalau banknya punya duit, tutup. Supaya tidak merah, supaya besok bisa ikut clearing. Karena kalau nggak ditutup nggak boleh clearing, gitu kan? Kalau nggak boleh clearing, kacau itu sudah. Ya, kacau itu. Transaksinya kan nggak bisa jalan. Nasabah yang bisa repot. Gitu. Nah, kalau dia tidak punya duit, dia harus cari ke pasar, ke money market, cari di pasar, utang ke antar bank, cari pasar. Untuk nutup rekening gironya yang merah di BI. Tapi kalau itu juga tidak bisa dilakukan, karena misalnya di market sudah nggak ada likuiditas, sudah nggak ada yang mungkin, ya yang terakhir ke Bank Sentral, ke Bank Indonesia. Dengan cara apa? Dia harus menjaminkan, harus menjual surat berharganya kepada Bank Indonesia untuk bisa ditalangin agar ditutup rekening saldo gironya itu. Gitu. Jadi oleh karena itu Bank Sentral sering disebut sebagai lender of the last resort. Karena sumber dari peminjaman terakhir untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Tetapi sepanjang itu bisa diperoleh di pasar, BI nggak mau. Ke pasar dulu gitu. Melalui mekanisme ke pasar dulu. Nah, itu ya. Jadi tadi transaksi gede diselesaikan dengan RTGS, yang menengah dengan clearing. Oleh karena itu namanya clearing ya, karena itu setiap proses selesai transaksi itu harus clear. Harus clear saldonya, harus imbang, harus balance. Oleh karena itu namanya clearing, proses clearing seperti itu. Jadi sebenarnya dari bahasa Inggris, dari clearing. Oke, itu. Nah, adik-adik sekalian, selain transaksi besar dan ini tadi yang apa itu tadi, sedang tadi, kan banyak juga transaksi retail, ya kan? Transaksi retail itu biasa dulu kita bayar dengan uang kartal, gitu kan? Saya ke Malioboro makan pecel dulu tapi ya, makan soto atau apa bayarnya pakai uang kartal. Tapi uang kartal ini kan ada kelemahan-kelemahannya. Kalau makan soto 75.000 terus nanti duitnya misalnya 80.000 misalnya seperti itu, harus pakai susuk bahasa Jawanya, pengembalian. Ya, pengembalian. Itu kalau nggak ada, itu juga menjadi repot. Karena pecahan uang kecil kadang-kadang itu di suatu tempat memang kurang, kadang-kadang ya, terutama pecahan logam gitu. Karena apa? Biaya cetak logam, uang logam itu besar sekali biayanya. Biaya uang kertas juga besar gitu kan? Tapi tidak masalah itu, tapi memang kadang-kadang ada kendala di transaksi uang kartal itu. Oleh karena itu zaman berubah dan muncullah PJSP di dunia transaksi pembayaran, ya, penyelenggara jasa sistem pembayaran, seperti yang adik-adik sudah lihat kemarin rekan Anda dari Fakultas Filsafat sama saya on air di Star Jogja, dia testimoni namanya Mas siapa kemarin itu, saya agak lupa itu, dari teman filsafat. Kantin-kantin di situ di filsafat sudah luar biasa, sudah melakukan transaksi digital itu dengan baik. Mudah-mudahan di FEB juga demikian. Intinya di situ ada OVO, ada GoPay, ada Dana, ada Link Aja dan macam-macam, dan juga perbankan, semua melakukan transaksi berbasis digital. Berbasis digital yang di situ nanti kita sama-sama tahu ada kotak titik-titik yang untuk QR code-nya untuk sebagai sarana untuk memindai. Seperti itu kan? Selama ini OVO pakai QR code sendiri, Link Aja sendiri dengan berbagai warna-warna yang sesuai ini dia gitu kan. Itu sangat-sangat tidak efisien. Sangat-sangat tidak efisien kalau ditempel berjejer-jejer di depan angkringan itu, ya secara estetika tidak bagus seperti itu. Oke. Sehingga untuk mengefisienkan itu, Bank Indonesia berinisiatif menyatukan QR code yang bermacam-macam ini disatukan jadi satu, muncullah KRIS, Quick Response Code Indonesia Standard. Jadi nanti ketika KRIS, KRIS ini mengusung konsep unggul, ya, menggunakan tagline unggul. Artinya unggul itu yang pertama universal.
Universal itu bisa digunakan siapa saja, inklusif, pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil bisa. Karena memang sangat mudah sekali hanya menggunakan QR code itu. Lalu yang kedua gampang ya, gampang transaksinya relatif gampang, nggak perlu bawa uang di gotong-gotong. Cukup menggunakan smartphone, sepanjang Anda pakai GoPay misalnya, sepanjang di e-wallet Anda ada saldonya, di Pindestret sudah bisa membayar. Itu luar biasa. Ya. Lalu yang ketiga untung karena efisien. Dari berbagai macam, ada beberapa macam QR code menjadi satu, menjadi sangat efisien. Lalu yang keempat langsung transaksinya mirip-mirip RTGS, langsung juga gitu. Ya, jadi transaksi ini akan diproses seketika, cepat sekali. Ya, oleh karena itu Kris itu menggunakan tagline unggul, ya, unggul. Jadi universal, gampang, untung dan langsung. Pertanyaannya adalah ketika Kris ini sudah ada sekarang, lalu PJSP itu boleh enggak Pak? Ya masih boleh, ya memang boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah QR code-nya PJSP harus dihilangkan. Ya, jadi QR code-nya OVO, QR code-nya Lengaja dan macam-macam itu harus segera diklentek, harus segera dihilangkan. Dan masing-masing merchant harus cuma satu, menggunakan apa? Kris, menggunakan Quick Response Code Indonesia Standar. Di seluruh Indonesia sama. Di seluruh Indonesia sama, oleh karena itu kita dari tanggal 9 sampai 15 di seluruh Indonesia, di 46 cabang kantor BI menyelenggarakan Pekan Kris. Salah satu kegiatannya adalah melakukan sosialisasi atau edukasi seperti di kampus sekarang ini. Salah satunya seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, sudahkah sekarang di Jogja ini semua menggunakan Kris? Kita berupaya keras, segera kita kriskan. Ya, target pertama BI waktu itu adalah mengkriskan Beringharjo. Lalu ke tempat-tempat pariwisata itu kita kriskan. Kalau sudah kita kriskan, QR code yang lain hilang, harus hilang, gitu. Sehingga semua customer menjadi lebih mudah. Yang punya link aja mempindah di situ juga bisa, yang punya OVO di situ juga bisa, siapapun ya bisa. Cukup memindah di situ satu. Jadi tidak perlu khawatir lagi kalau mau transaksi misalnya punyanya Dana. Ketika di suatu tempat, wah kita nggak ada ininya, QR code-nya Dana, bingung, gitu kan? Nanti tidak ada lagi. Tidak ada lagi karena dengan menggunakan satu Kris apapun bisa. Mau pakai link aja, mau pakai apapun bisa dilakukan untuk transaksi pembayaran di situ. Nah, upaya Bank Indonesia untuk mempercepat agar di merchant-merchant itu berubah menjadi Kris, kami punya pasukan. Kami punya pasukan di bawah arahan Mas El, ya, namanya Genbi, Generasi Baru Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa dari Bank Indonesia, sebagian di antara mahasiswa itu kita rekrut dalam suatu komunitas Genbi khusus yang kita namai Genbi Kris Army. Jadi Genbi inilah yang kita terjunkan ke lapangan-lapangan untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan edukasi, sekaligus bila perlu ya koordinasi dengan PJSP dan ngelentekin QR code yang sudah tidak diperlukan. Untuk dimigrasikan dari QR code lama ke QR code Kris. Nah, seperti itu. Teman-teman Genbi sekarang sedang bergerak ke berbagai penjuru di DIY, ke pasar-pasar, tempat wisata, ke kantor-kantor. Kemana-mana mereka bergerak untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan melakukan ini migrasi ke Kris. Adik-adik sekalian, nah dalam rangka menyemarakkan Pekan Kris ini, nanti puncaknya akan diselenggarakan di MGM. Jadi kalau mau nanti ikut meramaikan, silahkan hari Sabtu Mas El ya. Hari Sabtu silahkan datang ke MGM, Museum Gunung Merapi. Di sana nanti akan ada kegiatan mengkriskan yang sudah mendaftar kemarin itu 12.700 sekian lebih UMKM. UMKM di Jogja mau kita kriskan di hari Sabtu. Ya, saya pikir nanti bisa lebih. Jadi nanti Jogja ini akan menjadi pemecah rekor muri
untuk pengkrisan ini. Loh, kenapa? Pertanyaannya kenapa di Jogja khususnya Sleman? Jadi yang ini yang adik-adik yang warga Sleman perlu berbangga. Nah, UGM ini juga di Sleman juga kayaknya ya. Karena Sleman ini adalah salah satu pemerintah daerah yang tingkat 2 yang sudah proses elektronifikasinya mencapai tahap 4. Itu tahap paling mentok. Artinya apa? Seluruh transaksi di Kabupaten Sleman yang baik pengeluaran maupun penerimaan, retribusi dan lain-lain itu sudah dilakukan secara elektronifikasi. Itu. Dan itu memang belum seluruh kabupaten melakukan seperti itu. Sleman salah satunya, salah satu pionirnya. Oleh karena kita pilih untuk tempat Pekan Kris Nasional untuk wilayah DIY. Nah, setelah nanti di Sleman kita bergerak ke kota, ke Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan macam-macamnya. Gitu. Singkatnya, nanti hari Sabtu di sana akan ada kegiatan yang semarak sekali. Ada juga kegiatan edukasi seperti ini kepada anak-anak SMA, adik-adik SMA. Ada juga penyerahan award kepada Pemda Sleman, dan ada juga nanti Amazing Kiris. Jadi nanti beberapa karena jeepnya terbatas. Ya, kurang lebih sekitar 70 peserta nanti akan naik jeep mengelilingi tempat-tempat wisata di Sleman di 3 titik kalau tidak keliru, ya, naik jeep bareng-bareng menuju daerah Pancok dan Nganggring ya kalau enggak itu, Pancok sama Nganggring, ya gitu kan, untuk mencoba kris. Kenapa kita pilih tempat-tempat itu? Karena itu adalah tempat wisata yang muncul karena berbasis community based tourism. Jadi tempat wisata yang muncul karena ini masyarakat, karena niat masyarakat untuk mengembangkan itu. Di Pancok nanti ada beberapa klaster di sana, di Nganggring juga ada beberapa klaster, terutama klaster domba etawa. Di sana ada klaster domba etawa yang memproduksi susu kambing. Berikut turunan-turunan hasil produknya. Nanti adik-adik kalau mau beli susu kambing bisa di sana. Ya, saya kemarin sudah ke sana, sudah cek krisnya, sudah oke, dan saya pulang sudah beli susu kambingnya, gitu. Karena saya jujur aja, saya pakai susu sapi saya tidak bisa, sehingga saya belinya pakai susu kambing, gitu. Nah, susu kambing itu secara kandungan lemaknya dan macam-macamnya itu jauh lebih bagus daripada susu sapi. Jadi paling sehat, lebih sehat, itu susunya itu susu kambing. Daging sapi kalah dengan juga daging kambing. Jadi yang enggak suka kambing sekarang harus mulai suka kambing, gitu kan. Makan sate, minum susu kambing, itu jauh lebih bagus dibandingkan susu sapi dan daging sapi. Saya kok jadi promosi ini. Nah, tapi ini sekaligus ini ya, penting ini. Jadi adik-adik sekalian, gitu, secara ringkas gitu nanti adik-adik boleh tanya, karena waktu juga ya, ini jam. Oke, saya lebih suka nanti diskusi ya, silakan tanya apa saja. Silakan tanya apa saja terkait BI, pekerjaan BI apa saja, ya silahkan. Kebetulan saya punya pengalaman panjang di Bank Indonesia. Saya pernah di berbagai departemen. Saya pernah di moneter, saya pernah sebagai pengawas bank, pernah di sistem pembayaran, dan sekarang saya sebagai deputi direktur di sini. Insya Allah nanti sepanjang saya tahu saya jawab, dan ini saatnya terbaik bagi saya untuk sharing pengalaman. Ya, kalau pinter-pinternya saya yakin adik-adik di sini jauh lebih pinter dari saya. Saya yakin itu. Anak UGM pasti jauh lebih pinter dari saya. Ya, yang dipentingkan sekarang adalah sharing pengalaman, experience itu penting. Mas El, nanti ada enggak experience untuk coba kris? Enggak ada. Waduh, sayang sekali. Enggak, ya yang di sini enggak ada nanti. Waduh, ya. Sudah ada ya? Oke. Ya nanti kalau misalnya mau experience bayar pakai kris nanti ke sana. Ya, oke. Karena tidak siap kebetulan. Nanti, oke. Jadi begitu, adik-adik sekalian. Ya, jadi kris ini
tidak menghilangkan OVO, Lengaja dan macam-macam. Tidak. Tetap saja adik-adik kalau punya misalnya 3 dompet digital ya monggo aja, punya 1 monggo aja. Tapi sekarang intinya gini, tidak perlu punya 4-4-nya atau 5-5-nya, tidak. Punya 1 aja udah bisa. Gak khawatir, punya Lengaja mau kemana-mana ya bisa. Punya OVO ya bisa. Tergantung biasanya kan kalau anak saya ke produk tertentu ya, saya nanti dikira kan ini, ke produk tertentu, kenapa kamu pakai itu? Karena banyak cashbacknya katanya seperti itu kan. Itu kan pilihan-pilihan seperti itu. Jadi gitu adik-adik sekalian ya, sekali lagi Kris bukan aplikasi, Kris itu hanya suatu media untuk menyatukan QR code yang bermacam-macam itu disatukan menjadi satu. Supaya apa? Supaya efisien. Nah, sebagai kata penutup saya, dengan Kris salah satu keuntungan yang selain kita jelaskan tadi, keuntungan dari sisi merchant adalah merchant tidak khawatir menerima uang palsu. Karena kalau pembayaran menggunakan uang kartal, merchant masih khawatir. Dia harus melakukan 3D. Diraba, diterawang, terus di apa Dilihat, diraba, diterawang. Itu masih susah. Ya, kadang-kadang perlu ultraviolet dan macam-macam. Nah, dengan Kris itu tidak perlu dan tidak perlu khawatir akan menerima uang palsu kan karena memang tidak menggunakan uang kartal seperti itu. Langsung rekeningnya ke debit, ke kredit. Oke. Nah, dari sisi merchant, customer dalam kondisi sekarang Corona 19, uang kartal bisa menjadi media penularan virus itu. Dengan semakin sedikit menyentuh uang kartal tapi menggunakan Kris, itu artinya potensi peluang terkena itu menjadi mudah-mudahan naudzubillahi min dzalik ya, mudah-mudahan peluangnya menjadi kecil gitu. Jadi Kris ini sangat powerful, Kris ini sangat memudahkan, Kris ini sangat user friendly dan sangat menguntungkan. Oleh karena itu saya ajak yang ada di ruangan ini sekarang untuk transaksi kecilnya menggunakan Kris. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang tanya jawab. Silakan untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya kepada Bapak Miono. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Winto dari Akuntansi 2019 GM. Saya mau bertanya Pak. Kita tahu sudah di saat ini sudah banyak e-money yang beredar di masyarakat. E-money Pak. Okay. Ya, yang beredar di masyarakat. Tentunya itu sangat berpengaruh untuk untuk kegiatan perekonomian Pak. Nah, tapi bagi pengguna yang ingin melakukan transaksi tentunya mereka harus memiliki saldo dulu yang didapatkan dengan cara melakukan top up. Nah, kira-kira bagaimana kalau terjadi kecurangan dari perusahaan penyedia e-money tersebut Pak? Misalnya kayak mereka mengedarkan jumlah saldo yang lebih banyak daripada jumlah saldo yang aktualnya, jumlah saldo aslinya. Jadi misalnya kayak sebenarnya tuh orang yang top up itu misalnya 100.000, tetapi yang diedarkan di aplikasinya itu bisa mungkin 200.000 atau 1 juta gitu Pak. Intinya melebihi gitu. Nah, kira-kira itu bagaimana tindakan dan cara BI untuk mengawasi dan menindak hal-hal demikian Pak untuk mencegahnya gitu. Oke, lagi silakan. Saya buka 5 lah, paling tidak 5 pertanyaan. Silakan. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Ranggi dari Akuntansi 2019. Beberapa waktu lalu saya pernah membaca di media bahwa transaksi menggunakan Kris ini dikenakan biaya transaksi sebesar 0,7%. Pertanyaan saya, apa alasan Bank Indonesia untuk melakukan biaya transaksi tersebut? Dan menurut saya pribadi ya Pak, biaya 0,7% itu cukup tinggi karena dan itu berpotensi untuk merugikan baik merchant maupun konsumernya. Dan
dibandingkan dengan pada saat sebelum kris di mana biaya transaksi itu 0%. Pertanyaan saya itu, Pak. Terima kasih. Saya Riri. Saya ingin tanya sebenarnya kesiapan UMKM, Pak. Sebenarnya kondisi real di lapangannya itu seperti apa sih kesiapan UMKM dalam implementasi kris ini? Karena saya melihat seberapa sih mereka terliterasi gitu. Terima kasih. Mungkin dijawab dulu saya saja, jawab Bapak. dulu ya. Saya jawab dulu nanti ya. Baik, yang Imani itu yang top up tapi ada kecurangan tadi ya. Jadi gini, di Imani ini sebenarnya ada dua Imani yang dua jenis ya, yaitu yang berbasis ke server dan berbasis ke chip kayak seperti itu kan. Ya, tentu saja yang ada di apa itu, kalau yang berbasis chip itu kalau nggak keliru berapa ya, 1 juta ya kalau nggak keliru ya. Kalau nggak keliru 1 juta maksimalnya gitu. Tapi kalau yang berbasis server itu kalau nggak itu 2 jutaan seperti itu, ya kan? Nah ini kalau misalnya ada kecurangan-kecurangan, saya jujur saja, saya punya Imani juga, tapi tidak pernah ada kecurangan kalau saya ya. Misalnya ini ada kecurangan, ya tentu dilaporkan saja. Coba dilaporkan saja kepada Bank Indonesia, itu yang langkah yang pertama. Nanti kita akan melakukan tindakan-tindakan gitu kan. Karena sistem pengawasannya ada di Bank Indonesia untuk terkait dengan Imani seperti itu. Nah, tapi saya kok saya nggak tahu ya, apakah ini di lapangan pernah terjadi seperti itu atau tidak? Saya nggak tahu itu. Kalau saya sendiri belum pernah mengalami seperti itu gitu. Tapi seandainya itu terjadi, silahkan dilaporkan ke Bank Indonesia. Nanti akan kita lakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur yang berlaku seperti itu. Ya. Lalu yang biaya iya, merchant discount rate, iya memang ini ya, GPN juga dikenakan MDR juga, nilainya aja agak besar. Tapi kalau yang berbasis digital ini memang betul, nilainya 0,6 sekian, hampir 0,7. Masnya ini lumayan besar ya, mahasiswa. Kalau pengusaha mungkin kecil ya, tapi mahasiswa oke. Tapi intinya begini, memang untuk sementara ada MDR-nya. Tapi saya sudah mendapatkan bisikan-bisikan bahwa ini dalam jangka ya mungkin ya ke depan ini akan dihilangkan. Ini akan dihilangkan gitu. Tapi tidak untuk yang short term ini, gitu kan? Tapi ini sudah kita pikirkan di Bank Indonesia karena memang juga pembuatan ininya mungkin dalam tanda kutip kan ada biayanya mungkin seperti itu, ya kan? Tapi ini dalam jangka menengah panjang ini akan cenderung akan dihilangkan untuk memberikan pelayanan yang baik. Jadi terima kasih masukannya gitu. Lalu kesiapan UMKM. Jadi UMKM itu terus kita lakukan sosialisasi maupun edukasi. Ya, minggu ini kalau nggak keliru, hari ini kalau nggak keliru itu UMKM di Beringharjo dan Malioboro kita kumpulkan di mana ya, dinas mana ya, di perdagangan kalau nggak keliru. Kita kumpulkan di sana, tentu saja tidak semuanya, tapi perwakilan, kita sosialisasi, kita lakukan edukasi terkait kris ini. Waktu saya dengan Pak Wawali waktu itu membuka acara bank sampah di mana? Di Malioboro waktu itu beberapa minggu yang lalu, saya sudah umumkan di situ kepada UMKM di sana bahwa ini jalur Malioboro, Beringharjo dan macam-macam ini akan kita kriskan. Saya jelasin kris itu gini begitu. Waktu itu yang ngerubung saya juga banyak sekali dan pada umumnya yang itu sangat setuju gitu. Jadi dari sisi UMKM gini loh. Kalau kita berbasis elektronik itu masih perlu namanya EDC, Electronic Data Capture. Yang itu loh, yang tempat gesek-gesek itu loh. Nah itu mahal, di situ harganya mahal. Itu yang beli bank, ditempelakkan di merchant-merchant itu, biayanya mahal. Nah oleh karena mahal tentu yang biasanya yang ada edisinya adalah paling enggak yang menengah ke atas, kan gitu kan? Karena mahal ini. Oleh karena itu dengan adanya kris ini tidak perlu edisi. Cukup nanti bekerja sama diakuisisi oleh OVO misalnya, saya nggak menjut salah satu ya misalnya apalah PJSP gitu,
Nanti langsung dimintakan izin ke Peten ke Jakarta, muncullah izin, baru dibolehkan, cukup di print di media tertentu yang relatif murah. Kertas saja bisa sebenarnya, kalau nggak khawatir disobek, tapi mungkin yang bagus di apa gitu kan, yang bisa ditempel di situ. Nah ini biayanya sangat murah. Jadi karena murah, pedagang-pedagang mikro pun juga tidak perlu EDC, tidak perlu bank-bank menyiapkan itu. Hanya memang yang perlu kita sosialisasikan lebih sabar, lebih ini adalah pertanyaan Mas tadi terkait dengan MDR tadi, gitu kan? Yang 0,6. Kita menyadari itu dan saya pikir untuk sekarang kan baru katakanlah baru awal-awal ya, masih baru, masih ini. Saya pikir ini ya hal yang wajar dulu untuk dalam jangka pendek, tapi menengah panjangnya memang itu cenderung akan dihilangkan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan itu bisa tidak ada MDR-nya lagi. Mudah-mudahan kita doa bersama mudah-mudahan seperti itu untuk kepentingan merchant maupun untuk kepentingan customer. Jadi betul-betul transaksi pembayaran akan berjalan dengan baik, dengan lancar gitu. Oke? Mungkin dari 3 pertanyaan itu masih ada yang kurang puas tadi. Kalau atau masih ada yang ya apa? Maksudnya itu Pak tadi kalau perusahaannya itu curang Pak, maksudnya curangnya itu kayak bukan mencurangi konsumennya tetapi mencurangi. Perusahaan itu banknya maksudnya? Misalnya sebut saja apa ya? Sebut saja salah satu perusahaan e-wallet gitu Pak. Nah misalnya dia kayak saldo yang dia himpun dari penggunanya itu misalnya lebih kecil daripada yang dia edarkan Pak. Gitu. Jadi yang dia edarkan itu lebih besar Pak. Maksudnya apa? Maksudnya tuh kan e-money itu misalnya untuk membayar di tol gitu kan. Saldonya semula di e-money Anda misalnya ada 1 juta, bayar tol misalnya 200. Saldonya berarti kan masih 800. Yang 200 miliknya pengelola tol kan gitu kan? Maksudnya gini Pak, yang misalnya ada perusahaan X. Perusahaan X itu penyedia jasa pembayaran. Nah, dia itu menghimpun dana nih dari penggunanya. Menghimpun dana, misalnya anggap aja dana yang dihimpun itu 500.000. Nah, tetapi yang dia edarkan di aplikasinya untuk transaksi itu misalnya diedarkan 1 juta gitu Pak. Tentu berlebih kan Pak, sementara uang yang sebenarnya yang dimiliki oleh si perusahaan itu cuma 500.000, tapi dia mengedarkan bisa lebih, misalnya 1 juta gitu. Nah, itu tentunya 500.000 kelebihannya itu mungkin dia bisa edarkan bisa berupa cashback dan lain-lain gitu. Nah, tentunya itu kecurangan bukan Pak? Nah, ini sangat teknis sekali ini ya. Ya. Oke, kalau yang seperti itu El bisa bantu? Boleh, coba El bantu. Ya, coba. Oke, ya. Mungkin ini tadi Pak ada temannya ini nanya, kalau misalnya kadang-kadang kan kalau kita misalnya isi top up dalam suatu apa ya? Top up dalam suatu ini Pak, aplikasi, kita isi 100.000 dikarenakan adanya cashback, adanya promo dan apa-apa, kita mendapatkan suatu value yang seharga mungkin 200.000 gitu kan Pak. Nah, sisa 100.000-nya tuh dari mana? Apakah si penyelenggara jasa sistem pembayaran tersebut ngutang atau itu hanya uang rekayasa? Apakah itu akan memberikan dampak apa ya kepada ekonomi secara makro? Kan itu kan uang yang nggak ada. Kalau kayak gitu nggak Mas? Iya kan? Nah, jadi ini sih Pak yang saya dapatkan. Kalau misalnya adanya suatu tambahan nilai yang Mas dapatkan yang lebih tinggi dibandingkan apa yang Mas ajukan di awal, misalnya Mas isi 100 tapi Mas mendapatkan value 120.000. Itu biasanya 20.000 itu adalah kerjasama, adalah kesepakatan yang didapatkan oleh si penyelenggara jasa sistem pembayaran tersebut bersama merchant-nya. Jadi 20.000 itu bukan 20.000 dari kayangan yang tiba-tiba ada, oke, Anda saya kasih 20.000 gratis. Tapi itu adalah kerjasama gimana caranya si merchant, si penjual yang mempunyai barang itu, oke, saya rela memberikan kortingan sebesar 20.000. Misalnya kayak contohnya apa ya, Burger King gitu. Harga ada satu burger harganya 120.000. Tapi Mas cuma bisa dengan 100.000 bisa beli gitu. Kan istilahnya Mas mendapatkan value tambahan 20.000 kan. Nah, itu adalah kerjasama antara si merchant sama si PJSP. Bukan uang kayangan. Jadi apa ya,
perbedaan dari value yang Mas dapatkan sama Mas yang ajukan di awal itu memang sudah ada kesepakatan di awal dan itu di luar dari konsumen, dari Mas yang ngisi top up. Jadi itu masih tetap aman. Hal-hal yang begitu-begitu kan sudah kita kan ini Pak mau ngomongin jasa sistem pembayaran kan kita juga punya regulatory sandbox kan Pak. Kita sudah ngetes apakah dengan adanya cashback, dengan adanya bonus-bonus tersebut, bonus saldo atau apa, it's okay. Itu aman, nggak akan berpengaruh kepada sistem perekonomian secara keseluruhan. Tidak akan ada snowball effect yang akan memberikan istilahnya dampak yang negatif lah. Cukup menjelaskan nggak? Menjelaskan ya. Jadi kalau milenial yang tadi dijawab milenial, gitu kan? Gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Saya kasih kesempatan 2 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Bambang Hasmaroning Tias. Saya ingin menanyakan dari bagaimana sih keamanan dari kris itu sendiri? Apakah kris itu nanti akan bebas dari celah-celah dari dalam tanda kutip copet digital? Dan terus apakah penggunaan kris ini hanya terbatas pada bidang perdagangan? Terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Cita Amalia Husna dari Akuntansi 2019. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak tentang dengan adanya kris dan berkembangnya sistem e-money di masyarakat tentunya mengurangi peredaran mata uang kartal. Nah, pertanyaan saya, apakah saja dampak pada terbentuknya kris ini terhadap mata uang kartal yang ada di masyarakat? Terima kasih. Apanya? Dampaknya? Dampaknya. Oh, dengan adanya kris dampaknya gimana? Naik atau turun gitu maksudnya? Iya, uang kartalnya. Baik. Baik, terima kasih kawan-kawan, adik-adik ya, adik-adik sekalian pertanyaannya. Yang pertama, kris ini dari sisi keamanan. Ya, kris sebelum diluncurkan itu sudah melalui user acceptance test bolak-balik ya, dari vendornya, dari ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, sudah diuji coba. Jadi sebelum dilakukan sudah diuji coba dan pasti aman, tidak perlu khawatir, ya, gitu. Selama ini menggunakan misalnya OVO, link aja pakai QR code itu juga aman. Kris juga aman. Jadi jangan khawatir, silahkan gunakan kris. Lalu apakah ini hanya untuk perdagangan aja? Ya, pokoknya untuk segala transaksi yang terkait dengan bayar membayar ya bisa menggunakan kris seperti itu. Ya, oke. Nah gitu. Lalu pertanyaan dari sana, kris dampaknya terhadap uang kartal. Ya, gini, tadi sudah saya jelaskan, zaman terus berubah, instrumen pasti berkembang, dan berkembangnya pasti menjurus kepada yang efisien, yang lebih mudah, yang lebih maju, kan gitu ya. Transaksi berbasis digital sudah berkembang di beberapa negara dan Indonesia, saya baca di beberapa media termasuk yang lumayan oke gitu, termasuk juga di Amerika tentu saja. Tapi Amerika sebagai negara yang besar yang menerbitkan uang kartal, sampai sekarang uang kartal yang beredar juga masih besar. Ya, di Indonesia, khusus di Indonesia, uang kartal yang beredar juga masih banyak. Nah, oleh karena itu, karena uang kartal itu dari sisi kami, Bank Sentral, kosnya besar. Biaya untuk cetak duit uang kertas, uang logam itu biayanya besar sekali, sehingga makanya kami juga senang, kita dorong ayo yang transaksi retail menggunakan berbasis digital dan elektronik, pakai gesek-gesek atau pakai di pindai-pindai. Supaya apa? Supaya tugas kami juga dalam menyediakan uang kartal itu juga semakin berkurang. Harapannya begitu. Meskipun sekarang sampai titik ini dampaknya ya belum terlalu signifikan, betul. Ini oleh karena itu kita akan sosialisasi, kita gencarkan supaya masyarakat dapat lebih mudah mengakseptasi penggunaan transaksi-transaksi berbasis elektronik dan digital ini, sehingga uang kecil tidak harus kami sediakan dalam jumlah yang banyak. Gitu. Karena pengelolaan uang kecil itu, jujur saja kawan-kawan ya, itu berat. Karena tingkat perputaran uang kecil itu kan cepat sekali. Jadi uang itu juga cepat sekali lusuh. Kami harus menarik uang itu dari peredaran, ya kan?
lalu kita ganti dengan yang baru, yang lama yang sudah lusuh kita racik. Ya, kita musnahkan seperti itu. Rutin tugasnya kasir-kasir Bank Indonesia seperti itu. Selama ini melakukan kas keliling, narik uang lusuh, ganti uang baru. Bahkan kami sudah kerjasama itu sama retail-retail itu, Superindo dan macam-macam itu, kasir-kasirnya kita rekrut, kita kasih nama pemburu uang lusuh. Ya. Jadi mereka kita kasih tugas untuk mengumpulkan uang-uang lusuh itu, nanti kita jemput. Kita jemput, uang lusuhnya kita tarik, kita proses musnahkan, kita ganti yang baru. Seperti itu. Nah ini sekali lagi biayanya besar. Gitu. Jadi harapan kami ke depan memang peredaran uang kartalnya harus menurun dan tergantikan dengan pembayaran berbasis elektronik dan digital ini. Gitu ya. Tapi sekarang untuk Jogja ya belum tersinkron, tapi sudah lumayan banyak. Transaksi-transaksi yang menggunakan digital itu dari testimoni beberapa merchant yang kami undang kemarin di Start Jogja itu sudah luar biasa. Perkembangannya sudah cepat sekali gitu. Dan sekali lagi meskipun sudah ada kris, ada transaksi digital, ada transaksi berbasis elektronik dan lain, menghadapi Lebaran Bank Indonesia kami sudah siap-siap untuk menyediakan juga uang kartal pecahan kecil. Sudah tetap kita siapkan. Jadi nggak usah khawatir. Nanti yang mau ngasih angpau pada saat Lebaran gitu kan, kami masih menyediakan uang kecil dan nanti ada kegiatan penukaran uang kecil juga. Jangan khawatir seperti itu. Baik, adik-adik sekalian, untuk menutup acara ini kita saksikan video, ya, video yang dibuat oleh Mas Hanung Rafael. Jadi video ini dibuat Mas L, ya. Nanti ini diharapkan ini bisa menyentuh masyarakat agar bisa cepat menggunakan kris. Silakan Mas L, videonya. Ada keperluan apa kamu, Nak? Dari kemarin dagangan saya sepi, Pak Doda. Kurang keras. Promo dagangan juga. Kamu masih pakai uang cash ya? Kamu akan aku kasih kris. Kris ini bisa membuat dagangan kamu jadi laris. Di dalam kotak ini terdapat kris sakti. Kamu harus menjaganya baik-baik. Tepuk tangan. Sekian itu toh, Mbak. Banyak juga malu. Tenang saja. Kalau pakai kris, kamu nggak bakalan ribet. Karena ini bisa dipakai ke semuanya. Tahu gitu saya pakai kris ya, Mbah. Karena saya jadi rame. Bayar dulu. Oh iya. Eits. Bayar pakai kris saja. Quick response. Tepuk tangan. Baik. Oke, Pak Gun dan adik-adik sekalian, kuliah bersama pagi hari ini saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Kami siap saja Pak Gun kalau misalnya diminta untuk ngisi-ngisi hal yang seperti ini untuk sharing experience ya. Kami siap saja dari Bank Indonesia. Akhir kata ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.